Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan solehah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, dan selalu semangat dalam belajar. Ya, walaupun kalian belajarnya dari rumah. Nah, bertemu lagi dengan Ibu. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang menjelaskan teks non-fiksi. Teks non-fiksi ya, artinya non-fiksi ini teks nyata, teks yang menceritakan tentang kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pada kesempatan ini pembahasannya, kita sebelum lebih jauh membahas tentang teks non-fiksi, kita juga akan membahas tentang arti kata sulit pada teks non-fiksi ya. Keragaman bangsa Indonesia itu meliputi suku bangsa dan juga agama ya, karena memang di Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa dan beberapa agama yang diakui di Indonesia ya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Kemudian berbicara tentang keragaman. Keragaman itu berasal dari kata ragam ya. Keragaman berasal dari kata dasar ragam. Saat membaca teks, tentunya kita akan menemukan kata-kata sulit atau kata-kata yang kita belum tahu makna atau artinya. Untuk itu, untuk menemukan makna atau artinya yang kita memang belum tahu, kita sebaiknya mencari di KBBI atau bisa juga di KBBI online. Apa sih KBBI? KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagaimana caranya untuk menggunakan KBBI? Yang pertama adalah tentunya kita harus siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesianya. Kemudian kita menentukan kata dasar yang kita ingin cari tahu makna atau artinya. Ya, misalnya saja adalah kata keragaman. Keragaman ini kata dasarnya kan ragam. Berarti kita harus menentukan huruf kata dasar tersebut berdasarkan huruf awalnya. Kata dasar ragam itu kan awal hurufnya R, berarti kita cari pada kolom R ya, pada kamus besar tersebut. Kemudian nanti kita akan temukan arti dari kata ragam tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada kesempatan pembahasan materi ini, kita juga akan membahas tentang menemukan informasi dalam teks non-fiksi. Menemukan informasi dalam teks non-fiksi, seperti telah kita ketahui bersama bahwa di Indonesia itu kaya akan sumber daya alam ya, baik itu sumber daya alam hayati maupun non hayati. Kemudian juga kaya akan sumber daya alam sumber daya manusianya. Di Indonesia juga kaya akan suku bangsanya. Nah, setiap suku itu memiliki bahasa daerah masing-masing. Meskipun demikian, bahasa pemersatu di negara kita adalah bahasa Indonesia. Salah satu cara menggali informasi adalah dengan cara membaca secara seksama untuk memperkaya pengetahuan atau wawasan kita. Kemudian juga untuk menemukan informasi penting dari sebuah teks, hal-hal yang harus diperhatikan adalah pertama membaca judul dari teks tersebut, kemudian membaca keseluruhan teks secara seksama, secara cermat, secara teliti. Yang ketiga adalah kita mencatat hal-hal penting atau informasi-informasi penting yang kita temukan pada teks tersebut. Dan juga mencatat kata-kata yang kita belum pernah tahu atau belum tahu maknanya apa. Ya.
itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menemukan informasi penting dari sebuah teks. Kemudian pada materi ini pun kita akan membahas bagaimana menggali informasi teks melalui ide pokok. Nah, suatu teks itu mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk itu, pembaca harus memahami isi teks dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide pokok atau gagasan pokok. Setiap paragraf pada teks tersebut, ya. Jadi itu salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide pokok atau gagasan pokok pada teks tersebut. Apa sih itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf, ya. Jadi ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Kemudian untuk selanjutnya kita juga akan membahas tentang menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Selain melalui tulisan, menyajikan informasi teks bisa juga dalam bentuk peta pikiran. Nah, cara mencatat informasi dalam bentuk bagan, ya. Jadi peta pikiran itu informasinya kita tulis atau kita sajikan dalam bentuk bagan agar lebih mudah untuk disajikan dan mudah untuk disusun informasi yang sudah ditentukan di dalam teks yang sudah dibaca. Kemudian pada materi ini kita juga akan bahas bagaimana menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Jadi seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk menggali informasi dari teks, beberapa hal yang perlu kita lakukan antara lain adalah pertama, kita baca teks secara seksama. Yang kedua adalah kita tentukan tema dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga adalah kita catat setiap informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut, ya, informasi apa saja yang bisa kita peroleh, yang penting tentunya dari teks yang sudah kita baca. Kemudian juga informasi tersebut dapat diketahui dari gagasan atau ide pokok setiap paragraf. Ya, jadi kan setiap teks itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dari paragraf-paragraf tersebut itu kita catat informasi-informasi pentingnya. Ya, kemudian ide pokok yang sudah kita tulis tadi, ya, itu kita rangkai. Ya, kita rangkai ide atau gagasan yang sudah kita catat tadi dalam satu paragraf penuh, ya. Seperti itu anak-anak. Untuk selanjutnya setelah kita rangkai ide pokok atau gagasan pokok yang sudah kita catat tadi, kita rangkai, kita buat menjadi sebuah paragraf, kemudian kita ceritakan sendiri dengan menggunakan bahasa kita, ya, bahasa kita sendiri. Tentukan dengan bahasa yang santun dan dengan suara yang lantang agar pembaca atau pendengar bisa memahami dan bisa mengerti apa yang kita jelaskan, informasi apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Ya, anak-anak, mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Dan sebelum Ibu tutup, ada tugas untuk kalian. Nanti kalian buka halaman 95 dan 96. Nanti kalian baca, di situ ada teks, ya. Kemudian kalian kerjakan latihannya. Ayo berlatih, ya. Ibu minta kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Tulis nanti jawabannya atau kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, kemudian tulis dengan rapih, ya, tulisannya. Belajar dengan ikhlas. Mungkin itu saja dari Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa kerjakan sholat 5 waktu full, ya. Oke anak soleh soleha, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.